Selamat pagi kepada mahasiswa Politeknik STW di Prodi Abu. Walaupun kondisi saat ini sangat sangat tidak memungkinkan untuk tatap muka secara langsung, dengan melalui PJJ kuliah jarak jauh ini, saudara-saudara dapat mengikuti terus sampai kita nanti di ujian akhir semester. Kita nanti bisa kemungkinan bisa masih sekali atau 2 kali lagi tatap muka. Tetapi kalaupun tidak, kita akan selesaikan melalui online, sehingga dalam penugasan paper kita harapkan nanti di sini Anda menganalisa satu jurnal yang mengadakan perdagangan internasional atau pemasaran internasional yang ada hubungannya dengan ekspor impor. Jadi Anda analisa, dikumpulkan dalam paper, dalam words ya, itu sampai paperless. Jadi nanti ketua kelas mengumpulkannya semua, itu sampai untuk kita perkuliahan terakhir. Itu saya pikir paling efektif. Tapi kalau masih mungkin 1 atau 2 kali nanti, kita masih memungkinkan ujian dengan tatap muka ataupun ujian secara biasa. Itu sebagai perhatian kita semua agar kita semua tetap stay home di rumah untuk melawan wabah yaitu COVID virus 19. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana standar operation ekspor laut, khusus laut, karena ada juga dari udara, ada dari darat, tapi kita khusus fokus sekarang untuk ekspor dari laut atau shipping. Apa yang pertama harus kita lihat? Eksportir ini mengurus pengapalan shipping ya. Nah, di sini ada berbagai hal. Ekspor itu boleh menyerahkan di gudang, boleh juga di atas kapal, artinya dia dari perusahaan atau dari pabrik distribusi sampai kepada kapal. Boleh juga sampai di tempat. Jadi ada berbagai suatu SOP yang mereka sepakati, ekspor dan importir, atau ekspor agen konsignasi. Nah, baru perusahaan berikutnya. Jadi ada berbagai tergantung kepada kontrak atau persetujuan antara eksportir dan importir, atau eksportir dengan konsignasi ya. Ya, kemudian juga berikutnya eksportir ya. Ini menyerahkan atau mendapatkan ini bill of lading dari agen. Jadi agen itu sering dia sebagai middleman, transaksi antara eksportir dan importir. Maka muncullah dokumen bill lading seperti yang saudara isi dokumennya minggu yang lalu. Ada bill lading salah satu, termasuk letter of credit dan 8 dokumen yang lain. Nah, jenis-jenis ekspor dan impor, ada ekspor umum ya. Artinya ekspor umum ini adalah ekspor berbagai jenis produk. Jadi produknya boleh dalam produk mesin, boleh makanan. Jadi dia sebenarnya berbagai jenis, umum, apa saja bisa diekspor. Sedangkan eksportir produk ini satu jenis. Jadi dia satu jenis. Jadi artinya mengalami ekspor umum produk ini adalah misalnya semen. Semen itu belum dimasukkan dalam bentuk masih curah, dia curah. Jadi dimasukkan ke kapal. Kalau dia kapalnya terlalu banyak ke depan atau di tengah, lambung, atau mungkin dia di belakang, itu oleng, itu bahaya sekali. Jadi dalam ekspor produk ini pemuatan itu sangat penting, apalagi benda cair, dia harus hati-hati sekali. Saya punya pengalaman saudara yang kerja di semen,
dia itu memasukkan semen itu curah, dia di ekspor ke Amerika. Nah, itu benar-benar harus sesuai dengan SOP. Kalau tidak, nah itu bisa tenggelam atau karam kapalnya. Ini yang produknya. Jadi kalau eksportir umum tidak seperti rumitnya yang ini. Sedangkan importir umum ini juga adalah kegiatan bagaimana dia mengimpor, terutama seperti sekarang barang-barang alat medis kita impor dari Cina karena mereka sudah berhasil mengatasi virus COVID-19. Jadi alat-alat medis ini diimpor, itu biasanya dari perusahaan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengimpor barang sampai ke Indonesia. Jadi ini masuk, tapi barangnya apa? Boleh alat pelindung diri, boleh masker, boleh juga untuk obat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagainya. Kalau untuk antibiotiknya belum ketemu sampai sekarang. Nah, kita dari andalan nanti dari mahasiswa, dari dosen diharapkan ketemu. Jadi kalau kita impor sekarang ada katakan obat ini untuk antibiotik virus ini, itu adalah hoax atau berita bohong. Sampai sekarang belum. Yang adalah herd immune. Herd immune apa? Jadi tubuh kita diberdayakan semaksimal mungkin melawan virus yang masuk ini, sehingga dia nanti kalah selama 14 hari inkubasinya diharapkan, sehingga dia akan kalah. Kalau sudah kalah ya datang berikutnya lagi sudah kuat tubuh kita. Itu namanya imun ya, imun herd. Ini yang kita impor sekarang dari Cina. Produk-produk medisnya, alat pelindung diri terutama untuk para medis, dokter di rumah sakit dan termasuk kita. Oke, ini jenis-jenis kegiatannya. Kemudian kargo, ini kargo laut tentunya. Ada bak kargo. Jadi ini berbagai jenis juga barang di sana, ya. Jadi bak kargo ini boleh produk apa. Tetapi kalau homogenis ini hanya satu produk, satu aja dimuat di situ. Mungkin ini dari Toyota, ya udah mobil Toyota dan sebagainya. Sedangkan general ini hampir mirip dengan bak. Jadi inilah jenis-jenis kargo yang ada kalau kita di airport di sini di Tanjung Priok, kalau di Surabaya ada juga, di Medan tiap pelabuhan itu ada. Ini jenis-jenisnya. Kemudian dokumen pengapalan. Ada commercial invoice. Ini kwitansi yang ada antara eksportir dan importir, antara eksportir dengan shipping pengapalan, antara consigning agen dan sebagainya. Harus ada ini. Kemudian ada packing list. Packing list ini daftar produk, kualitas, kuantitas dan sebagainya, harus jelas ini. Ya. Kemudian ada consent atau surat-surat muatan dan juga bill lading. Jadi ini surat-surat muatan ini suratnya yang paling utama, terutama bill lading. Nanti kita akan bahas di berikutnya. Ini adalah surat di mana surat yang bisa diperdagangkan, diperjualbelikan. Artinya dia harus di atas suatu persetujuan notaris. Jadi notaris itu sangat penting untuk melihat bagaimana kontrak antara eksportir importir, antara eksportir dengan pengapalan atau agen dan sebagainya. Jadi ini yang nomor 2 ini adalah surat-surat muatan atau bill lading. Ini adalah yang benar-benar sangat berharga dalam ekspor laut. Ada juga marine insurance policy. Ini adalah polis atau sertifikat yang kita miliki kalau ada pencurian, kalau ada termasuk kehilangan, bahkan mengalami masalah di laut, perampokan dan sebagainya, itu sudah harus ada jaminan dari asuransi ini. Ini termasuk sesuatu dokumen yang harus kita lampirkan. Karena dari laut itu ya kita tahu itu risikonya sangat tinggi, bisa karena badai, karena ombak, karena perampok, atau pencurian dan sebagainya. Sangat tinggi risikonya. Maka
Marine Insurance Policy ini harus termasuk. Nah, sekarang kita fokus kepada jenis-jenis order bill heading. Bill heading ini pengapalannya order by shipping. Jadi ini adalah permintaan dari pengapalan. Artinya itu eksportir dan pengapalan itu dia masih bertanggung jawab sampai ke sana. Sedangkan order by consignee ini adalah agen. Dia bertanggung jawab dalam pengapalan, terutama dalam mempromosikan produk di luar negeri. Jadi sebenarnya kita lebih bagus nomor 2 ini, order by consignee. Kita kan kurang tahu medan, katakanlah Australia. Bagaimana pemasaran di Australia? Bagaimana pasar, perdagangan? Yang lebih tahu adalah consignee dari Australia. Sebaiknya itu memang keuntungan kita, profit yang kita dapatkan tidak sebesar kalau kita dalam perusahaan pengapalan kita urus sendiri sama promosi perdagangan di Australia. Jadi dalam perdagangan internasional ini sebenarnya kalau kita minta consignee ini sebagai konsultan, separuh tugas kita itu sudah selesai. Hanya saja profit, keuntungan yang kita dapat tidak sebesar kalau kita kerjakan sendiri. Tapi kalau kita kerjakan sendiri, produksinya, pengapalan atau distribusinya, bahkan promosi perdagangan di luar negeri, apa kita mampu, apa kita punya jaringan, dan sebagainya. Jadi sebaiknya ini. Kemudian order blanco. Jadi order blanco ini adalah sesuatu yang fleksibel. Jadi artinya kalau consignee nanti memungkinkan, oke. Kalau kita sendiri yang melaksanakan, oke. Jadi masih dalam taraf netral. Inilah kira-kira SOP ekspor laut. Jadi saudara-saudara, kenapa kita mengambil fokus di laut? Karena 80% kegiatan ekspor itu ada di laut. Memang ada kargo udara, sebagian itu biasanya untuk sesuatu yang produk yang sangat urgen seperti sekarang, produk medis itu langsung angkatan udara ditunjuk oleh presiden untuk mengimpor barang-barang medis dengan menggunakan kargo udara. Nah ini, saudara-saudara, saya ulang lagi, coba nanti Anda hari ini jurnal ekspor impor Anda download dari internet, nanti Anda analisa. Apa yang Anda analisa tentang bill of lading, kredit bagaimana pemasarannya, consignee dan sebagainya. Jadi Anda analisa, boleh jurnalnya itu dalam bahasa Inggris, boleh dalam bahasa Indonesia. Jadi hari ini saya tunggu sampai nanti jam 4 sore. Jadi pagi sampai sore, jadi banyak sekali waktu kita. Berapa dia? Berupa words, 1 sampai 2 lembar aja cukup ya. Itulah. Tapi Anda nanti kalau bisa fokus kepada ekspor laut. Tapi kalau susah, dia bisa perdagangan internasional, ekspor impor, yang ada mencerita letter of credit, ada bill of lading dan sebagainya. Yang ada hubungkan dengan dokumen-dokumen yang 10 topik kita minggu lalu. Saya pikir itu untuk topik hari ini. Anda enjoy belajar dengan santai. Kita harapkan sudah wabah ini berhenti. Kita akan bertemu nanti sekali atau 2 kali lagi pertemuan tatap muka. Kalau tidak, nanti kita penugasan presentasi atau mungkin paper dalam bentuk Zoom langsung kita presentasi di depan komputer kita atau laptop kita atau kamera kita. Nah ini saya pikir untuk hari ini. Thank you. See you next time.